Guys, thank you ya guys yang sudah nonton part satunya untuk Indigo. Dan kalian sekarang sudah tahu dong maksudnya Indigo itu seperti apa. Tapi ini lebih seru nih untuk part 2-nya. Kalian jangan lupa nonton juga. Pokoknya nanti Ibu Nopi itu dia akan membuka aura. Kemudian pokoknya pirasat-pirasat yang akan terjadi itu dia akan menceritakan di part 2. Jangan lupa tonton ya guys. Pokoknya jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, and share. Itu sangat membantu. Pokoknya membantu gua untuk selalu mengupload video dan supaya berkembang untuk video-video gua. Thank you ya guys. See you next video. Stay tune ya guys. Nah, berarti kalau misalnya ibu tuh sudah mempunyai keahlian untuk membaca aura seseorang ya bu ya? Iya, aura. Oh, berarti bisa dicontohin bu? Boleh? Boleh. Silakan masuk. Jadi biasa. Baik. Nah, sekarang guys, di sini ada satu teman gue juga dan dia akan dibacakan untuk isi aura yang ada di dalam tubuhnya dia. Nah, mari kita mulai. Silakan. Ini mendeteksi aura ya. Jadi sebenarnya kalau aura ini itu hampir gas auranya dulu ya. Aku aura bisa bagi dua antara aura banyak sih tiga deh. Aura dasar, basic aura itu aura yang ada pada saat dia dilahirkan dan aura tersebut berpengaruh banget pada kehidupan dia berikutnya. Kedua, ada aura terkini. Aura terkini itu aura kondisi pada saat ini. Misalnya kalau sekarang lagi banyak sertifikat ini kayak seperti sekarang ini kan masih entertain ya. Auranya nggak biru biru. Oh gitu. Karena kan biru itu lebih cakap terbawahkan. Nah, ada juga namanya aura bawaan. Keturunan aura bawah itu bisa jadi aura something ya. Kalau bahasa ini bilang gaib-gaiban kodam-kodaman itu bisa juga aura dari si pendampingnya. Jadi ada orang yang berbeda istilahnya. Nanti tergantung mana yang dominan. Kalau aku biasanya kalau mendeteksi aura manusia itu yang dibaca itu aura dasarnya dulu. Karena dari situ kita nanti lihat perkembangan dan terupgrade atau downgrade. Nah, kalau upgrade itu dia ada peningkatan. Misalnya basic aura di awalnya kuning, kemudian dicetak sampai misalnya orang itu karakter orang yang aura kuning itu dia cenderung suka menjadi perhatian, itu menarik lah gitu kan. Kayak selebritis. Nah itu banyak aura kuning. Nah terus ketika dalam pergaulan sehari-hari dia banyak bergaul dengan teman-temannya atau tergantung lingkungan dia ya. Kalau lingkungannya dia kebanyakan orang-orang yang modern, cerdas, banyak mengandalkan pemikiran atau mengkonsep sesuatu lebih lincah, mungkin dia akan auranya terupgrade, bisa menjadi biru, ungu, atau mungkin lebih tinggi lagi atau menjadi emas gitu, kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya, sorry ya tanda kutip ya, indigo tuh banyak kan cenderungnya jatuhnya pada downgrade. Dalam arti karena mereka lari ke setan-setanan. Oh. Itu dimensi bawah. Oh, gitu. Dimensi bawah, dimensi dua itu turun ke bawah pak. Itu kayak hantu gitu kan. Iya. Nah guys, berarti kalau jadi misalkan kalau dibagi tiga tuh, mana orang dibagi tiga sebenarnya? oh gitu. Karena dia dianggap kesakitan. Jadi pasiennya dukun. Padahal dukunnya sendiri belum tentu indigo. Cuma bedanya dukun dibayar, dia enggak. Berarti kan semuanya itu berawal dari indigo sebenarnya. Kalau misalkan mereka indigo itu yang bagus kan dia harus upgrade ya untuk si auranya yang Iya, benar harus ya. upgrade. Tapi kalau misalnya dia downgrade itu kayak semacam dukun, jadi bukan dukun ya apa sih? Bukan dukun, jadi Kayak main di garis bawah. main di setan-setanan kayak gitu. Yang tadi dia mesti bisa ngobatin orang, jatuhnya dia jadi diobatin. Oh. Jadi pasien nih. Nah sekarang kita akan membuka Bosi melihat auranya. Ini namanya Laura ya. Aura sama Laura hampir sama ya. Nah inilah Laura akan dibuka apa sih auranya gitu kan yang ada di dalam dirinya. Oke, kita akan cek aura dasarnya dia dulu ya. Kalau cek aura dasar aku menggunakan tanggal lahir lengkap ya. Tanggal lahir tanggal 12 September 12 September 1993. Oke, 12 nya.
Karena dia punya aura biru, ada aura pink, ada aura coklat keemasan. Jadi kan kalau kita mengambil kombinasi warna gitu kan, jadi aura dia yang aktif ini yang sudah aktif secara otomatis ya, dari lahir gitu istilahnya, cara sudah berputar. Itu diambilnya dari apa, Bu? Dari tanggal, bulan, tahun lahir. Oh, dari guys, kalau untuk rumusan untuk melihat aura seseorang itu dilihat dari tanggal lahirnya, bulan lahirnya, sama tahun lahirnya. Kalau misalnya kalian mau melihat cakra atau misalnya aura, buka aura, kalian datang aja langsung sini. Alamatnya di mana, Bu? Di Ruko Cortes Jabodetabek. Ruko Cortes Jabodetabek. Nanti lihat di deskripsi aja ya, pokoknya dicantumin di bawah. Oke, aku coba untuk lihat auranya dia, sama di sini kita akan mendetek penyakitnya juga ya. Kita mendetek penyakit bawaan, penyakit bawaan. Jadi aku kalau mendetek penyakit orang, itu aku coba lihat dari aura dasar, karena kita memiliki penyakit bawaan. Nah, kalau misalnya penyakit yang diderita dia itu tidak berhubungan dengan dasar auranya dia, itu baru penyakit yang tanda kutip. Bisa jadi pergaulan, bisa jadi karena dikerjain orang. Nah, kalau bahasa orang kan dikerjain orang atau bahasa santet atau gimana lah, guna-guna lah kalau bahasa orang yang zaman dulu konvensional. Kalau sekarang itu istilahnya apa ya, lebih enak ya, yang halusnya gitu loh, ditransfer energi negatif. Bahasanya dihalusin tapi ini sama. Gimana? Jadi guys, kalau misalkan untuk bahasa yang halusnya itu transfer aura negatif. Tapi kalau misalnya bahasa kasarnya itu adalah disantet. Jadi kalau misalkan untuk anak indigo itu bisa menyantet juga, Bu? Bisa, hanya tinggal tergantung dari ya, itu agak ngeri juga sih kalau dijelasin ya, karena kalau orang zaman dulu kan untuk menggunakan gitu mereka pakai media ya. Ada medianya gini. Kalau indigo itu kan sebenarnya mereka cuma ada kekuatan pikirannya aja. Sama itu dukungan alam semesta. Nah, kalau kayak disebut anak alam, anak alam bukan bahasa jadi Tarzan. Anak alam jadi Tarzan. Atau kalau dia marah jadi gempa bumi gitu sebenarnya. Jadi guys, anak indigo itu dia itu sudah menyatu dengan alam semesta. Jadi kalau misalkan alam semesta itu ngamuk atau misalkan ada masalah dengan alam semesta, pasti anak indigo akan merasakannya. Benar nggak, Bu? Benar. Benar ya. Benar. Jadi kalau salah satunya waktu itu ada kejadian di apa sih? Bukan yang itu tuh di Tasik apa di mana, Bu? Yang gempa itu yang besar. Apa Yang di tsunami? Anyer. Oh, di Anyer. Oh iya, di Anyer. Yang waktu itu kan ada terjadi yang Krakatau meletus dan itu ada tsunami kecil kan, walaupun itu kecil banyak mengorbankan beberapa orang di situ. Salah satunya artis juga ada yang meninggal, yang istrinya istrinya ya. Oh iya. Nah di situ tuh ibu bisa merasakan apa yang belum terjadi gitu. Sehari sebelum terjadi itu ibu tuh merasakan ya, Bu ya. Iya. Seperti apa, Bu? Waktu itu kan kebetulan sih, jangan bilang kebetulan lah gitu kan. Ada teman yang kebetulan mau bikin acara di daerah Anyer, di hotel yang sama yang terjadi waktu itu kan. Cuma dia kalah cepat beginian. Namanya itu kan semesta ya yang ngatur semua kan. Waktu itu memang ditanya, Bang Novi gimana? Kira-kira mau kayak di sini gini. Ya udah coba aja Pak, kalau dia masih ada ragu. Memang kebetulan dia juga dari kita juga, komunitas juga, aura indigo juga. Cuma kan indigo biasanya kalau indigo yang umum tuh mereka pada nggak mau kelihatan dan mereka bermasyarakat sih. Jadi bukan orang yang ya istilahnya kayak orang yang stres terus istilahnya kayak dukun-dukun gitu, penampilnya juga pada umumnya orang yang menyerahkan serba hitam gitu. Gue hitam ini kan kebetulan aja sih. Warnanya eksklusif jadi nggak ada langsing. Biar kelihatan langsing ya, seperti saya. Nah gitu terus kita besok aja coba Pak, kalau misalnya bisa ya stay aja di sana nggak masalah gitu kan. Jadi dia bilang ya udah nanti aku booking nanti hari ini. Dia bilang jangan sekarang, besok aja. Gue bilang gitu, aku maksa itu besok gitu kan. Ternyata dia bookingnya ngikutin lah apa kata aku kan, jadi besok gitu kan. Nah ternyata pas kejadian tsunami dia bilang, gila Bu Novi, kalau misalnya aku nggak ikutin kata Bu Novi, kita booking sebelum waktu itu Bu Novi bilang, itu dia bisa keterima. Ibaratnya hotelnya masih ada tempat. Tapi karena terlambat 1 hari dan dia kalah booking sama PLN ya, rombongan PLN, kan rame tuh, nggak bagian tempat. Jadi dia selamat, karena dia nggak ada nginep di situ. Dan pada saat malam sebelum kejadian, bulan berpakaian payung ya,
bulannya Bulan kayak pelangi. dikelilingin pelangi. Oh iya Iya, saya waktu itu sempat kan, lihat juga. Jadi intinya apa sih? fenomena alamnya Fenomena gitu loh. alamnya Jadi sudah ada terus langsung on secara otomatis gitu kan. Jadi waktu itu pas aku mau pulang, aku lihat ke atas bilang nih tinggal airnya aja naik. Aku asal close aja. Waktu itu kejadian jam 10 ya udah ketahuan ya. Waktu itu aku pas pulang aku pulang jam 8 malam. Dan memang jantung ya. Aku kalau mau ada gituan jantung, cakra jantung itu berarti lebih kalau ada sesuatu yang mau terjadi, cakra jantung. ibu lebih ke jantung ya Cakra sensitifnya. jantung, saya sendiri jantung. Jantung kalau misalnya yang parah, gempa yang parah kayak waktu di Palu sama di Lombok itu korek. Waktu ada Laura juga ya. Yang waktu aku sakit kepala tuh habis makan tuh koleng tuh ya. Terus dia bilang kok pucat sih kata susu gue. Masa sih karena makan terlambat enggak juga. Baru makan enak lagi banyak, kayaknya nggak bikin malu sampai oleng gitu kan. Terus aku bilang sama dia, paling kalau lama lagi udah bisa gitu. Bener nggak lama, udah nyampe seminggu Malamnya tuh kan malam itu yang saya Iya. nggak minta. Jadi ada kombinasi. Kalau dia emang auranya biru, ya kan, pink, coklat dan biru. Nah kalau pink itu cenderung penyakit bawaannya dia tuh darah tinggi. Oh darah tinggi, jangan Nah, makan jadi darah kambing ya. Iya ada darah tinggi ya. Dia punya darah tinggi darahnya dong. Kalau darah tinggi ya, kita berarti bahas darah tinggi. Oh ya, lu darah tinggi ya? Hah? Iya darah tinggi bener. Enggak, dia darah tinggi, emang dia darah tinggi bu? Ada, Ya, kalau ada tinggi darah tinggi. Dia nggak darah tinggi Penyakit ya? tua. Kalau yang coklat cenderung itu darah rendah. Oke, jadi kan udah lupa nih ya. Di September ya. Gila banget, Oh, bukan dia. Jangan sama pink batik kan? Emang. Nah guys, ini gini ya. Kalau misalkan anak indigo ini kayak semacam ibu nih mempunyai apa sih namanya kemampuan atau dititipin sama Tuhan tuh sesuatu hal yang istimewa gitu kan. Kayak gue ngerasain apa yang ibu Novi rasakan, maksudnya bukan dirasakan yang sama ya. Menyaksikannya langsung ya bu ya, ibu sakit terus tiba-tiba besoknya benar ada terjadi sesuatu hal, itu tuh bukan sekali dua kali ya guys, itu udah beberapa kali. Dan bahkan ibu pernah bercerita kalau untuk laut Kerawang ini sama laut Sukabumi ini pengen ketemu ya bu. Iya. Dia pengen ketemu, oh iya kayak gitu. Dan kangen ya. Nah itu tuh apa sih namanya bisa dirasakan oleh anak-anak indigo gitu kan. Jadi mereka itu benar-benar menyatu sama alam tuh benar-benar gitu, nggak main-main. Bukan hal yang tidak mungkin ya, maksudnya mereka itu merasakannya bukan sekali atau dua kali. Mungkin kalau sekali dua kali itu cuma kebetulan ya. Tapi kalau misalnya itu udah beberapa kali dan berulang-ulang kembali, apakah itu disebut dengan kebetulan? Tidak mungkin. Mereka itu punya yang namanya kekuatan super ya bu. Kayak Wonder Woman. Supernya buat orang, Iya buat sih. orang yang belum biasa merasakan seperti itu dan orangnya itu super tuh, karena kan jarang gitu kan. Setelah video ini akan ada video ramalan melalui kartu tarot ya guys. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya guys. See you next video guys.